وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pencinta dakwah? Semoga kita yang mendengar video ini dalam keadaan selalu sehat walafiat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pencinta dakwah, Umar bin Khattab radhiyallahu an hampir dipastikan semua umat Islam akan mengenal sosok Umar bin Khattab dengan keberaniannya, keadilannya, kecerdasannya, dan sikap kritis, keras dan ketegasannya, sekaligus kelembutannya. Kesedihan dan mudah tersentuh adalah dua kondisi berlawanan yang menyatu dalam pribadi Umar. Terutama keberaniannya telah terkenal sejak dia belum memeluk Islam. Jagoan dan ahli berkelahi yang selalu memenangkan pertandingan adu kekuatan di pasar Ukaz. Namun keberanian dan kekuatan ini pula lah yang akhirnya mengantarkan pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika membentur keberanian dan kekuatan iman yang dimiliki adiknya Fatimah binti Khattab. Kisah keislamannya ini berawal ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Nafiq dan lain-lainnya gagal membunuh Nabi Muhammad SAW. Sementara dakwah Islam semakin meluas dan beberapa orang sahabat berhasil hijrah ke Habsyi dan beribadah dengan tenang di bawah lindungan Raja Najasyi. Sebagai jagoan terkuat di Mekah, Umar merasa harus sendiri yang membunuh Muhammad yang dianggapnya telah murtad dan memecah belah kaum Quraisy serta memaki dan menghina agama nenek moyangnya. Umar pergi ke rumah Al-Arqam, tempat Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau. Di tengah perjalanan Umar, ia bertemu Nu'aim bin Abdullah yang menanyakan kepergiannya dengan pedang terhunus. Begitu mengetahui niatnya untuk membunuh Rasulullah SAW, Nu'aim justru mencela Umar. Hendaknya engkau meneruskan urusan keluargamu dulu, hai Umar, sebelum urusan Bani Manaf. Sesungguhnya adikmu sendiri Fatimah binti Khattab dan suaminya yang juga anak pamanmu Sa'id bin Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad. Mereka lah yang harus engkau selesaikan urusannya, hai Umar. Betapa geramnya Umar mendengar penjelasan Nu'aim bin Abdullah itu. Dibeloklah langkahnya menuju rumah Sa'id bin Zaid dengan kemarahan yang memuncak. Saat itu, di rumah Sa'id juga ada Khabbab ibnu Arad yang sedang mengerjakan ayat-ayat Al-Quran pada mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah SAW. Mendengar kedatangan Umar, Khabbab langsung bersembunyi. Sa'id membukakan pintu dan Fatimah menyembunyikan lembaran mushaf Al-Quran. Begitu melihat Sa'id, kemarahan Umar tidak bisa dibendung lagi. Seolah-olah kemarahannya kepada Nabi SAW ditumpahkan semua kepada adik iparnya tersebut. Dibentaknya Sa'id sebagai murtad dan memukulnya hingga terjatuh. Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tapi dipukul oleh Umar pada wajahnya. Sungguh keadaan yang mengenaskan dan membahayakan bagi kedua suami istri tersebut. Umar sudah menduduki dada Sa'id. Satu pukulan telak dari jagoan Ukaz itu bisa jadi akan membunuhnya. Namun, tiba-tiba terdengar perkiraan keras dari Fatimah. Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah apa yang engkau suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Umar tersentak bagi tersengit listrik.
Pukikan itu seakan-akan menembus ulu hatinya, terkejut dan heran. Umar bin Khattab adalah seorang lelaki yang sering dilukiskan sebagai, jika ia berbicara, maka orang akan terpaksa mendengarkannya. Jika berjalan, langkahnya cepat bagaikan dikejar orang. Jika berkelahi, maka pukulannya adalah pukulan maut yang mematikan. Tetapi ternyata ada orang yang berani menentangnya, seorang wanita lagi, dan adiknya pula. Kekuatan apa yang bisa membuatnya berani menentang kalau tidak kekuatan yang maha hebat? Kekuatan iman. Mulailah percik hidayah menghampirinya. Kemarahannya mereda. Dimintanya lembar-lembar Al-Quran yang dipegang Fatimah. Tetapi sekali lagi jagoan duel di pasar Uqas ini seakan-akan tak berkutik ketika adiknya tersebut berkata dengan tegas, tidak mungkin ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah, mandilah dan bersucilah hai Umar. Bagai anak kecil yang penurut, Umar pun berlalu. Sesat kemudian kembali dengan jenggot yang mengucurkan niar. Diberikanlah lembaran mushaf yang berisi surah Taha ayat 1-6. Makin kuatlah hidayah Allah membuka mata hatinya. Setelah ayat-ayat tersebut dibacanya, meluncurlah kata-kata dari mulutnya. Tidak pantas bagi Allah yang ayat-ayatnya sebegini indahnya. Sebagai mulianya mempunyai sekutu yang harus disembah. Tunjukkanlah padaku di mana Muhammad. Sebuah pernyataan yang menunjukkan perubahan sikap dan keyakinannya selama ini terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khabbab bin Arat pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, bergembiralah Umar, sesungguhnya Nabi telah bersabda tentang dirimu. Beliau berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Hashim atau Umar bin Khattab, dan engkau dipilih Allah untuk memperkuat Islam ini, hai Umar. Khabbab mengantarkan Umar ke rumah Al-Arqam di dekat Safa. Di sana ia ditemui Nabi Muhammad SAW. Beliau memegang ujung baju Umar dan berkata, masuklah kamu ke dalam Islam, wahai ibnu Al-Khattab. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya. Umar pun bersyahadat. Maka bertakbirlah para sahabat yang hadir dengan takbir yang bisa didengar hingga sepanjang jalan di kota Mekah. Bahkan juga sampai ke Ka'bah. Benarlah doa Nabi Muhammad SAW. Keselamatan Umar mengucapkan kaum musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Tetapi sebaliknya, mereka kehormatan, kekuatan dan kegembiraan bagi orang muslim. Tidak seperti mu'alaf sebelumnya yang umumnya menyembunyikan keislamannya. Umar sebaliknya, diingatnya siapa yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Umar mendatangi rumahnya dan menggebrak pintunya. Begitu Abu Jahal keluar, Umar memberitahukan keislamannya. Abu Jahal menutup pintu dan masuk kembali ke rumahnya. Begitupun ketika diberitahukan kepada pamannya Al-As bin Hashim, dia justru masuk ke rumah. Biasanya mereka berdua ini kalau bertemu dengan orang yang masuk Islam, mereka menangkap dan menyiksanya. Ketika kembali Nabi Muhammad SAW, Umar menginginkan orang-orang Islam untuk tidak sembunyi-sembunyi lagi, karena menurut pendapatnya mereka ini adalah kebenaran. Hidup atau mati, pendapatnya ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyetujui keinginan Umar. Beliau mengeluarkan orang-orang muslim dalam dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin Hamzah yang telah memeluk Islam 3 hari mendahului Umar, dan kelompok kedua dipimpin oleh Umar sendiri. Orang-orang musyrik hanya terpana, tidak berani berbuat apa-apa seperti sebelumnya. Tampak jelas kesedihan di mata mereka. Karena itulah Rasulullah SAW menggelari Umar dengan Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Sejak saat itu orang-orang Islam bisa beribadah dan membuat majelis di dekat Ka'bah, tawaf dan berdakwah, serta melakukan pencegahan terhadap siksaan-siksaan. Sikap Umar atas perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah disetujui antara pihak Quraisy dan Nabi Muhammad SAW, sebagian besar orang-orang Islam merasa kecewa. Umar sempat berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berdamai dan mengadakan perjanjian dengan penduduk Mekah. Dalam perjanjian itu, Nabi Muhammad SAW telah memberikan syarat-syarat
kelihatannya lebih memihak kepada kaum Quraisy. Seandainya Nabi mengangkat seorang amir yang berkuasa atasku dan ia membuat perjanjian yang seperti itu, aku tidak akan mendengarkannya dan tidak akan taat kepadanya. Secara umum, sikap Umar dan sebagian besar orang-orang Islam dapat dipahami selain karena gagalnya niat untuk umrah padahal sudah sangat dekat dengan Makkah, sementara golongan-golongan lain tidak dihalangi. Terlebih adalah klausul keempat dari perjanjian tersebut, yaitu jika ada orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad SAW tanpa seizin walinya, walaupun ia telah memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW harus mengembalikannya kepada mereka. Tetapi jika ada orang Islam yang meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka dia tidak boleh diminta untuk dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dulu sahabat pencinta dakwah. Mudah-mudahan nanti kita akan sambungkan lagi cerita tentang Umar bin Khattab yang cukup mulia ini. Terus bersama kami dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.